Halo Budum, selamat datang di K-Browsing. Dan semenjak jeda MPL season itu selesai, kita tahu sendiri ada yang namanya transfer window. Dan beberapa transfer window mungkin ya akan terjadi di Indonesia. Tapi untungnya sekarang di Indonesia kayaknya masih belum digoreng-goreng, masih belum panas lah untuk isu transfer window or so on. Tapi di Filipina kayaknya udah banyak dan banyak banget leak atau ya info-info bocor dari kanan kiri segala macam, dan nanti akan kita cocokkan kira-kira informasi ini tepat atau tidak agar nantinya asumsi yang muncul di masyarakat itu bisa diambil garis merahnya. Jadi ini benar atau enggak, fakta atau ya cuma gosip atau segala macam. Tapi sebelum masuk ke browsing, aku mau ngasih satu video dulu, kalian tonton dulu sebelum kita masuk ke browsing. Ini dia. Halo Budum, sebelum lanjut ke video yang satu ini, aku mau ngasih tahu ke kalian kalau HyperX ini ada produk baru nih, HyperX Cloud Stinger 2. Yang dimana ini adalah kelanjutan dari Stinger yang pink kemarin, karena memang kalau dilihat-lihat dari sistematis headsetnya, sistematis. Ini dia juga punya auto mute, sama kayak HyperX Cloud Stinger yang warna pink. Jadi kalau gitu langsung aja kita bongkar isi dari HyperX Cloud Stinger 2 ini. Let's go! Headphone DTS Immersive X Audio Spatial, buka kunci spasial dan lokasi audio 3D yang akurat. Kode aktivasi yang disertakan menyediakan DTS Headphone X Spatial Audio selama 2 tahun untuk meningkatkan persepsi, kesadaran, dan imersi. Kenyamanan khas HyperX, suara superior, earbud yang bisa berputar dan dapat disesuaikan. Driver 50mm menghasilkan suara dengan respon frekuensi lebar yang membantu Anda menangkap isyarat audio dengan lebih baik dan meningkatkan hiburan audio Anda. Itu dia detailnya untuk HyperX Cloud Stinger 2 ini, ya kan? Yang bisa kalian cek sendiri juga, kalian lihat sendiri juga di Tokopedia dari HyperX yang official, langsung di sini atau klik link yang ada di description. Kalau begitu jangan lupa juga untuk cek sekarang juga promonya karena hanya akan ada sampai di akhir bulan November. Aku KB, kita lanjut ke video yang satu ini. Terima kasih sudah nonton video yang tadi, dan ini dia K-Browsing kita. Mulai dari pertama kita ambil dari MPL Philippines, dimana MPL Philippines ini udah mulai ada roster update nih. Udah mulai ada bumbu-bumbu transfer window, ya kan? Cuan. Yang mana nantinya akan ada transaksi, negosiasi, deal-dealan harga, dan segala macam yang terkait kontrak gitu ya. Yang pertama ada Tri Martizi yang dirilis by Echo. Lalu ada King Salman yang dilepaskan atau dirilis juga dari tim TNC bareng sama SDZYZ. Joyboy dan juga Storm ini dari brand esports bareng sama Saksa juga dirilis. Jadi dirilis itu dilepaskan ya teman-teman ya. Bukan mereka tuh kayak langsung inilah roster terbaru, bukan. Tapi mereka ini beberapa untuk timnya seperti TNC, Echo dan brand ini sudah melepaskan dan merelakan playernya kalau misalkan memang nanti di buyout, kalau misalkan masih ada kontrak di buyout ya bahasanya ya. Atau nantinya mungkin mereka trial di tim lain. Terutama untuk Joyboy, Storm dan juga Saksa yang kemarin kita sempat lihat brand esports kayaknya masih ada something yang harus diselesaikan. Dan gue berharap dengan roster update ini ya MPL Filipina playernya di Filipina aja. Kenapa? Karena gue masih menunggu untuk regenerasi player dari Indonesia, terutama buat yang di MDL, karena sempat ada isu bahwa pemain MDL nanti akan kedatangan pemain Filipina. Menurut gue kenapa kita tidak coba dulu untuk player-player yang muda-muda di Indonesia. Tapi kalau misalkan emang sudah mentok, sudah dicoba tapi belum menemukan jalan keluar dan memang harus membawa player dari Filipina, ya sudah, mungkin itu solusi terbaiknya. Karena balik lagi kan yang namanya cara itu kan ada banyak, tinggal mana cara yang paling efektif, mana yang berhasil, mana yang gagal, itu tinggal dijadikan conclusion untuk si tim tersebut. Dan good luck untuk para pemain dari MPL Filipina ini yang sudah tidak menjadi bagian dari timnya, dan good luck juga nantinya di tim selanjutnya. Sebenarnya gue sempat juga nyariin untuk bagaimana postingan dari Subzidit 2 ini yang sebenarnya dia jadi wiki manager untuk Wikipedia, tapi sayangnya tidak ketemu untuk postingannya karena postingannya sepertinya sudah dihapus, yaitu adalah postingan untuk update dari North America Discord, yang dimana ini adalah kesimpulan untuk nantinya North America di tahun 2023. Jadi North America kan emang kita tahu lah mereka memiliki pasar Mobile Legends yang perlahan-lahan meningkat, dan bahkan Mobazen juga sering banget protes untuk ayo dong perhatiin dong North America dong, ayo coba dong pantau kita nih para player dari North America sehingga kita mendapatkan panggung yang setara. Mungkin gambarannya akan seperti itu kalau misalkan dari yang gue lihat dari streamnya Mobazen. North America bakal punya liga ya kan, NA League, yang dimana nantinya akan dibagi menjadi 2 dan mulai dari Februari, dan untuk
masalah hadiah, liganya namanya apa, ini belum di set ya kan, isn't set, jadi masih belum ditentukan. Lalu untuk MSC, Liga Latam, dan M5, ini kita bakal melihat big structural change. Jadi kita bakal melihat banyaknya perubahan struktur atau perubahan rules yang akan terjadi di MSC, Liga Latam, dan juga M5. Dan kemungkinan besar ini second global event sound possible. Jadi kesimpulan yang dimunculkan dari si Hesketh ini adalah ya MSC, Liga Latam, M5 ini nanti bakal diubah skemanya, nggak tahu kayak gimana. Dan kemungkinan terbesar bakal ada global event atau event skala dunia, skala internasional kedua yang nantinya mungkin akan di bawah M5. Kemungkinan besar ya, kemungkinan besar. Lalu poin ketiga, Global Band NPIC being considered for global tourney. Wow, apakah global band untuk semua MPL akan berjalan teman-teman? Karena ya balik lagi, being considered. Jadi sedang dipertimbangkan. Kalau misalkan oke, berarti ya memang harus ada persetujuan dari semua pihak dong. Jangan sampai misalkan yang ada nih global band cuma di satu region. Terus nanti pas region ini tiba-tiba bertanding di skema internasional, di event internasionalnya nggak pakai global band. Jadi kan ya sebenarnya nggak tahu ya rugi nggak rugi ya. Cuma menurut gua nggak relate aja gitu loh. Kecuali kalau event internasionalnya global band. Misal M5 ya kan tetap di akhir tahun dan diadakannya tidak dengan menggunakan sistem global band. Terus di pertengahan kita nih bulan Juni atau Juli, misalkan buat yang second global event ini kita menggunakan W1. Wow, W1 dulu nih ya kan. W1 event with global band. Nah itu mungkin ya perlu dipertimbangkan kali ya. Terus untuk info selanjutnya, Meksiko tidak termasuk ke dalam NA League. Oh ini cukup menyedihkan karena menurut gue Meksiko juga punya tempat khusus. Tapi kayaknya emang untuk Meksiko bakal joinnya ke South America atau Liga Latam, MLSL ya, yang kemarin season satunya tuh memunculkan S11 Argentina dan juga Malvinas Gaming sebagai perwakilan dari Latam. Dan liganya kayaknya kemungkinan besar bakal menggunakan sistem round robin serta standar double elimination. Jadi mirip sama MPL Indonesia, MPL Philippines untuk di North America. Dan yang paling terpenting adalah ini bakal diumumkan di tanggal 15 Desember. Kita tunggu kalau begitu tanggal 15 Desember, nggak begitu jauh, tanggal 28 November sampai tanggal 15 Desember akan ada info seperti apa di North America. Dan tentu wajib kita pantau untuk North America karena mereka juga memiliki beberapa pemain yang sangat luar biasa, termasuk The Valley yang menjadi perwakilan dari North America. Dan gue cukup senang melihat perkembangan seperti ini walaupun ini masih skema discussion ya, under discussion of the record atau segala macam kata-kata yang tepat untuk ya menandakan ini leak data ini. Sebenarnya poin terpentingnya adalah ya Mobile Legends semakin berkembang untuk secara global. Tinggal kita menunggu Eropa nih, Europe akankah join nantinya di M5 atau bahkan China duluan yang bakal join di M5 nantinya untuk tahun depan berarti. Ya gue juga nggak tahu sih. Gue berharap M5 itu diadakannya di Latam, Brazil atau ya sejenisnya lah, negara-negara yang jauh di sana, biar kita ngerasain juga tuh gimana nge-cash pertandingan jam 2 pagi gitu kan, atau bahkan ya nge-cashnya sampai benar-benar subuh. Ya we'll see sih akan jadi seperti apa nantinya untuk di M5 karena ini masih isu. Ya balik lagi teman-teman, isu yang nantinya akan dikonfirmasi pada tanggal 15 Desember dan mungkin akan diumumkan secepatnya. Ya gue berharap diumumkan secepatnya dan semoga kejadian beneran gitu loh. Amin. Informasi selanjutnya datang dari Unipin Ladies Series untuk development seriesnya mereka ya, yang dimana Enigma Galaxy menjadi pemenang dari Unipin Ladies Development Series kemarin dengan skor 4-3. Dan luar biasa sekali kalau kita ngomongin soal beberapa perkembangan ladies. Ini turnamennya udah mulai ada lagi nih, desas-desusnya nih. Ada yang dari Unipin, WSL masih belum ada update, dan untuk beberapa tim kemarin ya mungkin off the record sedikit, beberapa tim juga sudah mulai ngambil apa ya pemain-pemain ladies, salah satunya juga Tiger Wong Siren yang dimana menjadi runner up. Dan bisa dibilang untuk perkembangan ladies juga ini perlahan-lahan sudah mulai ada regenerasinya ya, regenerasi. Kalau ngomongin player, oke, playernya punya pengalaman, tapi kan timnya ini kan juga punya manajemen yang fresh, yang baru, yang dimana mereka juga memiliki proses dan ini prosesnya udah ada hasilnya. Jadi ya congratulations untuk Enigma Galaxy dan kita tunggu untuk perkembangan scene ladies dan juga scene untuk yang
pemain-pemain muda laki-lakinya juga biar nggak mau kalah gitu loh untuk perkembangan regenerasi baru. Selanjutnya juga congratulations untuk Bigetron Esports. Ini Bigetron Esports kemarin gue bercandaan sama Faris Razeboy kalau misalkan Bigetron Alpha kan ya udah menang Piala Presiden, Bigetron Beta udah menang MDL, ini Bigetron C ya. Biasanya C-nya kan Charlie ya. Gue nggak tahu ini kan, tapi rentetan pemainnya kita tahu untuk beberapa kayak Rainbow, terus ada Barbosa, ada Ken yang belum pernah main sama sekali di MPL, ada Ripo juga. Ini kan untuk bercandanya BTRC ya, kalian tahu lah BTRC-nya apa. Tapi gue bakal bilangnya ini BTR Charlie karena kan Alpha Beta Charlie, dan mereka menang di Kohai Championship MLBB season yang kedua sebagai tim invited dari Indonesia. Karena untuk tim Indonesia itu yang di-invite cuma 2. Sisanya tim Malaysia, dan mereka menumbangkan ELX Esports 3-0 tanpa balas. Jadi ini benar-benar kemenangan yang manis banget bagi Rainbow dan kawan-kawan. Congratulations sekali lagi. Semoga nggak cepat puas, dan kita tunggu aja nih janjinya Faris Razeboy. Apakah benar-benar akan ada trial khusus nantinya untuk tim MPL, terutama untuk tim Bigetron yang ini, agar nantinya bisa dikombinasikan dengan Bigetron Alpha yang kemarin baru saja memenangkan Piala Presiden. Kita tunggu untuk update-nya di season yang ke-11 kalau gitu teman-teman ya. Selanjutnya adalah informasi farewell, yang dimana ada Warlord Justin Icel dari RRQ Mika dan juga Bocili Boy dari RRQ Sena. 3 pemain dari Sena, 1 pemain dari Mika. Sebenarnya ada potensi banget dari Justin, yang ini menurut gue pribadi ya, menurut gue yang kalau kita ngomongin soal EXP lane, Justin ini punya poin plus. Tapi balik lagi, itu baru muncul pas season kemarin MDL terakhir. Untuk Justin mungkin kayak lebih punya poin plus di sini sebagai salah satu pemain dari RRQ Sena yang di farewell. Dan gue nggak tahu nih untuk Justin kedepannya akan seperti apa. Apakah dia bener-bener full rehat karena kontraknya udah habis dan dia akan memulai journey yang baru, atau nanti dia bakal mencoba untuk trial di tim lain. Karena untuk Warlord, kita tahu Warlord sebelumnya dia dari Bigetron Alpha, dia super sub, dan untuk di RRQ Sena. Dan sebagai mid laner RRQ Sena, dia juga berperan dengan sangat amat luar biasa menurut gua pribadi. Jadi Warlord, Justin ini 2 pemain yang masih potensial banget untuk mungkin dicoba oleh beberapa tim. Kalau misalkan nanti ya kedepannya sudah diumumkan seperti ini, ya berarti bisa nih untuk ngobrol-ngobrol nih para tim-tim MDL ya, terutama untuk yang mencari regenerasi atau anak-anak muda, ketimbang nih opini gue pribadi, ketimbang nantinya mengambil dari yang kayak yang tadi gue bilang tuh paling awal banget yang udah dirilis dari MPL Filipina. Sebelum ke informasi selanjutnya, aku mau ngasih tahu juga nih buat 2 tim kayaknya lagi pada nyari coach. Buat teman-teman nih yang katanya sering banget komen nih, teori doang, nggak jago praktek. Coba kalian nih terapkan teori-teori kalian nih ya di tim Altrigo dan juga Aura Fire yang lagi mencari coach untuk tim MLBB mereka. Jadi kali aja teman-teman ya yang biasanya kolom komentarnya, ini bagusan draft ini, bagusan draft itu. Coba silahkan kalian daftarkan diri kalian untuk menyalurkan bakat kalian kepada tim-tim yang sedang membutuhkan coach seperti Aura Fire nih, minimal 20 tahun, tidak terikat kontrak, segala macamnya, bekerja full time, bersedia di GH, sama halnya seperti Altrigo Esports juga, yang dimana pasti rata-rata untuk open recruitmentnya Mobile Legends Bang Bang itu pasti stay di GH. Dan semoga ya mungkin dari kalian yang ingin mencoba, good luck, dan semoga amanah. Karena yang paling penting dari bekerja itu gak cuma jujur tapi amanah. Selanjutnya adalah postingan dari Garudaku dan juga Indonesia Esports Summit, yang dimana ini udah rilis dan sudah valid, udah official, sudah diumumkan bahwa Timnas Mobile Legends Bang Bang Indonesia akan ada pemain-pemain yang sangat luar biasa ini. 6 pemain pilihan bangsa, yaitu adalah Dalvin Putra, Rizky Adriansyah, Darel Rahmat Wahyudi, dan juga Jabran Bagus. Dengan coachnya Bjorn Ong atau Zeus, dan akhirnya ya John ya, jadi coach Timnas Indonesia setelah, ya kita tahu lah, Bjorn itu semenjak tahun 2019, 2022 juga dia tidak mendapatkan kesempatan, dan akhirnya dia mendapatkan kesempatan untuk menjadi sosok pelatih dari Timnas Indonesia. Dan balik lagi ya, kalau ngomongin soal Timnas Indonesia, tim nasional Indonesia, ada pemain Indonesia, ada bendera Indonesia, sudah bisa dipastikan teman-teman, kita harus mendukung 100%, kalau bisa 1000% untuk tim Indonesia yang akan berlaga di event manapun. Jangan ada lagi kayak omongan, lebih pantas ini, lebih pantas itu, lebih mending ini, lebih mending itu. Lebih mending lu pada diem dah ya. Biar mereka yang bertanding, biar mereka yang menunjukkan, biar mereka yang mewakilkan Indonesia, biar nantinya juga mereka, apapun hasilnya, tetap kita dukung, tetap kita sanjung gitu loh. Good luck, have fun, ya kan? Tunjukkan yang terbaik, mau apapun hasilnya, kita tetap dukung, kita tetap bangga, dan kita tetap sayang sama siapapun yang akan mewakilkan Indonesia. Good luck untuk Timnas Indonesia di ajang internasional ISF, dan nanti akan bertanding pada tanggal 4 Desember 2022 jam 9 pagi
Startnya emang tanggal 3, tapi untuk timnas Indonesia tandingnya tanggal 4. Terakhir ini bukan berita sih, tapi lebih ke ya ada beberapa hal yang sempat terjadi kemarin. Gue tidak mau menanggapi hal yang kayak Zeiss versus anti match mana yang benar menurut gue, sudut pandang gue enggak. Gue cuma pengen ini jadi background. Dan gue lebih pengen reminder aja buat teman-teman terutama yang nantinya bakal OTW jadi pro players, mau jadi pro players, mimpinya jadi pro players, mau menggantikan si A, mau menggantikan si B, mau jadi kayak sosok idolnya, mau linknya setara Albert, mau gameplaynya setara siapapun itu. Yang paling terpenting menurut gue adalah 3 hal. Yang pertama adalah passion, yang kedua adalah dedikasi kalian, yang ketiga adalah profesionalitas. Karena gini, kalau kita ngomongin soal ya untuk sekarang ya, ini fenomena yang menarik sekali menurut gua. Kontrak itu sangat penting sekali untuk dibaca, yaitu dari sisi pemain dan juga dari sisi manajemen. Ngelihat gaji dikit tanda tangan, ngelihat gaji dikit tanda tangan. Menurut gua itu harus ada yang namanya komunikasi antara si player, antara si manajemen, agar nanti tidak terjadi miskomunikasi sehingga tidak terjadi juga hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya seperti ini. Dan semoga kedepannya tidak akan terjadi lagi hal-hal seperti ini. Karena kalau misalkan kita ngomongin soal pemain-pemain luar, kalau mereka masih ada kontrak, biasanya pemain bola juga pada takut kalau misalkan mau aneh-aneh gitu loh. Dan kalau kita ngomongin soal rehat atau bahkan segala macamnya, kalau memang sudah deal-dealan dari kedua belah pihak, playernya setuju, timnya setuju, silahkan. Tapi kalau misalkan ada satu pihak yang mungkin tidak setuju, dilihat lagi kontraknya. Dan gue juga nggak tahu sih kalau ngomongin kontrak ya, jadi gue nggak terlalu spesifik untuk ngomongin kontraknya, tapi gue pengen ngomongin soal 3 hal tadi: passion, dedikasi, sama profesionalitas yang ayolah jangan sampai lagi-lagi nantinya kalau playernya punya passion, punya dedikasi, tapi ternyata nggak profesional. Nanti ngambil yang profesional, ngambilnya dari negara tetangga, ngambilnya dari apa, pro player Uzbekistan kah, Uganda, Uruguay, apalagi semuanya lagi dan lagi nantinya. Ya kitanya player-player mudanya bakal tertutup dengan pemain-pemain dari luar dong. Kasihan juga untuk regenerasi kitanya. Apalagi buat player-player ya. Player-player juga menurut gua kalau misalkan kalian emang masih ada kontrak, ya selesaikanlah kontraknya, jalani kewajibannya. Karena kalian pasti dapat haknya kok. Apa haknya? Gaji, ya kan, fasilitas, nama. Kewajibannya apa? Membawa nama baik, terus juga latihan, scrim dan segala macem, bertanding, menjaga nama baik. Itu pokoknya poin terpenting sih menurut gue. Dan semoga kedepannya player manapun itu bisa profesional sesuai dengan passion dan juga dedikasinya yang nanti akan diberikan kepada si tim tersebut. Karena inget nggak, Max waktu menang di Piala Presiden yang dia omongin apa coba? Akhirnya bisa ngasih piala ke Bigetron. Itu dedikasi, men. Menurut gue itu dedikasi. Karena Max yang BTR ya, Max yang BTR itu dia memberikan piala kepada Bigetron setelah Bigetron memberikan semua fasilitas mulai dari gaming house, wifi, apapun itu yang ada di dalamnya kepada Max itu sendiri. Dan itu dedikasi yang menurut gua perlu juga loh untuk beberapa pemain, agar nantinya pemain itu tidak hanya mempertanyakan apa yang tim berikan kepada si pemain, tapi apa yang diberikan si player kepada timnya. Good luck untuk e-sports kita dan regenerasi baru di Indonesia. Ya kayaknya itu aja. Gue cuma ngasih pesan, balik lagi gue tidak mau menanggapi hal-hal yang apalagi seperti ini yang kasarnya mah ada 2 pihak, dan gue tidak mau ada di pihak manapun. Gue tetap di pihak, mari kita breakdown semua negara, semua region perwakilan untuk M5, M5 kan jadinya M4 lah lebih tepatnya yang paling dekat. Dan nantinya kita bisa menikmati pertandingan, dan gue juga masih bisa analis pertandingan dan bisa ditonton oleh kalian semua. Enjoy the show, dan jangan sampai kalian juga gampang untuk terprovokasi atau bahkan terpecah belah, karena balik lagi sisi netral itu bisa melihat dari 2 sisi. Dan gue berharap siapapun yang nonton sampai di sini tetap sehat selalu. Terima kasih banyak. Gue KB dan jangan lupa bahagia. Dadah.